Yes, kita ke pound sterling. Nah, pound sterling di sini sebenarnya sih kalau saya lihat ini ada resisten, di bawah ada support. Secara monthly dia masih tertahan di sebuah range. Ya, tertahan di sebuah range ini, dan market di sini pun ada di area resisten. Ya, ada di area resisten. Untuk monthly, tapi monthly cukup besar ya. Zonanya 500 poin. Kita lihat weekly-nya. Ya. Teman-teman kalau mau lihat ini contoh kompres. Ini market kompres juga. Ya. Ini market yang mengkompres juga, dia memadat. Candlestick-nya rapat-rapat. Saya hapus. Nah, di area ini weekly. Malam, sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di area weekly ini kita dapat ada signifikan support dan signifikan resisten. Akankah market bounce di area ini saja? Kita akan lihat di time frame lebih kecil. Ya, ini terlihat potensi sideways untuk GBP USD. Ya, yang terjadi di sini market sedang terlihat dia mau berpotensi untuk sideways. Di daily kita bisa lihat di sini ada candle biru kecil dan dilanjut dengan candle merah yang punya momentum besar. Momentum turunnya ini besar ya. Dan kita lihat yang terjadi ini adalah lower low. Di dalam sideways tersebut. Ya, ini lower low. Oke, karena di daily sideways, mau nggak mau kita harus drop ke H4. Ya, kita drop ke H4. Di atas ini, di zone weekly tadi, yang kita lihat di situ adalah candle daily. Nah, satu candle daily, kalau kita pecah ke H4, di sini terdapat banyak candle H4. Jadi di sini ada supply. Rally base drop. Ya. Kita lihat lagi ke sebelah kiri. Kita punya resisten dan support. Oke, siap Pak Riko. Ini barusan pengajuan buat license tadi. Barusan. Nah, semoga ini aman. Nah, dari sini terlihat ya teman-teman ya. Dari sini terlihat bahwa market sekali lagi menciptakan, di sini ada high, di sini ada low, ini higher high, dan di bawah ini lower low. Ya. Jadi kemungkinan kita punya
punya plan. Kalau market masuk ke sini, kita bisa lihat reaksi untuk nanti kita sell di area supply ini. Nah, kita lihat ke H1-nya. Ternyata di H1 ini terlihat ini ada drop base drop nih. Di sini ada drop base drop. Supply juga. Cuman saya akan lebih condong melihat supply yang berwarna biru. Saya akan lebih condong ke supply yang berwarna biru. Kenapa? Karena dari low, di sini juga low, momentum terakhir ini, kalau saya lihat, market akan menyesuaikan dengan channel yang bisa terjadi. Kemungkinan channel yang bisa terjadi di sini. Ya. Jadi ada potensi dia bereaksi di area ini, setelah itu baru dia drop lagi ke bawah. Jadi pertimbangan saya kenapa saya sell di area yang biru karena momentum ini, momentum dari channel ini. Dan diingat kita sedang ada di zone sideways. Untuk pound sterling di daily di 4 kita akan curi peluang untuk sell. Di 4 kita akan curi peluang untuk sell karena market pullback dulu ke area supply. Dan apakah ada demand yang keinggalf? Kita lihat di sini ada demand, ya. Demand yang sudah direaksi di sini. Lalu setelah itu ini di break. Break, lower low, baru dia pullback ke atas. Ini cukup bagus. Setup ini cukup bagus. Ya. Nah, ini di 30 menitnya. Mungkin akan seperti ini. Jadi dia di dalam sebuah momentum. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low lagi. Potensial yang akan terjadi seperti itu. Nanti ini coba saya share ya. Tetapi tetap teman-teman wajib lihat reaksi. Tentang reaksi sudah sempat saya jelaskan di video 2 minggu yang lalu. Waktu kita mapping bareng juga. Kita membahas tentang reaksi, bagaimana sih perubahan tren yang berlaku. Ya. Apa yang kita tunggu di zona biru ini saya sudah jelaskan. Silakan nanti disimak. Untuk teman-teman yang belum mengerti ya. Oke, dari pound sterling kita coba ke euro. Karena bulan baru, kita mulai dari monthly. Nah, monthly kita punya 2 support.
Ya, di bawah kita punya 2 support, 1, 2. Kita punya 1 resisten. Apakah market akan naik ke sini? Baru after itu nanti dia akan down lagi. Berarti di sini ada low, ada higher low. Low. Di sini kita punya higher low. Berarti dalam monthly, tren sementaranya condong naik. Tapi secara besar terlihat turun. Jadi kenapa tadi ada pertanyaan di channel ya? Kalau price action ini nggak melihat tren, tetap kita melihat tren karena dalam setiap time frame itu akan terjadi tren yang berbeda. Dalam satu time frame pun kadang-kadang bisa berbeda. Nah, kita perlu lihat ini, momentum besar turun, momentum kecilnya sedang naik. Tapi ini pun time frame monthly. Mungkin karena terlalu jauh, karena ini monthly, kita coba lihat. Ya, kita coba lihat ke time frame yang lebih kecil, weekly. Weekly, yang terjadi pun di sini, dia ada gambaran mau naik lagi. Ya, gambarannya low, higher low. Ya, kita mulai drop ke daily. Nah, di sini ada market yang turun, lalu dibalas dengan market yang naik, lalu dia sempat drop lagi ke bawah. Sampai sekarang, drop ke bawah ini belum terpecahkan. Belum terpecahkan. Karena apa? Ini ada high, ini higher high, higher high, ini lower high, dan ini juga masih lower high. Nah. Jadi sementara untuk daily, saya akan ngikut momentum yang terakhir ini, teman-teman. Saya akan ikut momentum yang terakhir ini. Sorry. Saya akan ikut momentum yang terakhir ini. Dia masih higher high, lower high, lower high. Berarti dia masih akan turun dulu. Nah, tetapi saya kan tidak semerta-merta akan entry di sini langsung saya entry begitu kan, enggak. Saya akan cari posisi yang paling presisi di mana saya akan entry sell. Di 4 terlihat lagi-lagi Quasimodo level. High, low, ada higher high lagi, ada lower low lagi. Ya, terlihat lagi di sini ya teman-teman ya.
High low, higher high, lower low lagi. Tren naik ini mulai patah ke bawah. Ya. Tren besar turun, ini tren naik mulai patah. Berarti memang kemungkinan dia akan tertahan di zona ini. Kita coba cari tempat presisi untuk entry. Saya hapus dulu. Ya. Kita akan lihat di H1 biar lebih clear. Oke. Ini high-nya. Higher di sini. Mana tadi tulisannya? Oh, ini dia. Mungkin kita akan ambil di zona ini. Kecilkan aja deh risikonya di sini. Ya. Dan ada satu lagi. Di sini ada drop, base, drop. Jadi sudah dapat 2 supply. Ini supply pertama. Ini supply yang kedua. Oke. Kita cek Fibo dari high ke low. Oke, di supply kedua ini di area 50%. Berarti kita akan agresif entry di sini. Kalau agresif biasanya kita pakai lot kecil aja. 13 poin. Lot kecil, market mulai turun, ada reversal, tambahin lotnya. Dengan resiko ya sudah diatur dulu ya. Jangan resikonya terlalu besar. Nah, mungkin stop loss-nya di area ini. Dan pastikan ini ada supply, pastikan market itu masuk dengan momentum yang tidak begitu kuat. Ya teman-teman. Pastikan saat price mau masuk ke dalam zone, jangan sampai momentumnya terlalu kuat. Mungkin seperti ini. Dia ada ayunan-ayunan dulu baru masuk ke dalam zona. Oke. Jika zona pertama ternyata tidak direaksi dengan baik, kita punya pilihan lagi di supply yang nomor 1 untuk teman-teman bisa entry di sana. Ya. Untuk euro ada yang mau ditanyakan dulu? Target maksimalnya di sini untuk euro ya. Demand ini cukup fresh. Demand ini cukup fresh. Oke, euro aman. Ada request lagi? Pair apa? Ya kan kita bahas. Oke, saya sedang menunggu ini.
Kalau intraday boleh di H1, H4 down ya Mas. H1, H4 ke bawah ya. H1, H4 ke bawah. Karena kalau terlalu besar nanti Anda nggak dapat swing market kecilnya. Ini saya sedang menunggu pair AUD CAD. Kemarin saya kena stop loss. Saya kena stop loss di zone ini. Ya. Dari sini high to low. Kita mungkin akan lihat perspektif dari Fibo-nya. Nah, Fibo-nya di 50% ada di zona ini. Ya saya kasih garis putus-putus ini. Dan di sini ada satu candle berwarna beda, biru. Nah, ya, jadi kemungkinan AUD CAD saya akan menunggu dulu market pullback ke atas. Karena kalau kita lihat secara monthly dia mulai patah ke bawah. Ya, market mulai patah ke bawah. Weekly dia juga mulai terlihat dia mau turun ya. Ya. Sudah mulai break ini trend line yang bawah. Sudah break kecil daily-nya seperti ini. Demand ini pun sudah clear. Jadi untuk AUD CAD saya akan mungkin tunggu pullback-nya jauh sekali sebenarnya 100 poin. Kita tunggu pullback-nya 100 poin. Tapi nggak masalah. Kita making money dengan menunggu, tidak dengan agresivitas. Ada zona juga yang kemungkinan nanti akan direaksi karena ini fresh juga di 38% ini ada ya satu candle beda warna. Ini juga termasuk FL. Ya, ini juga FL, flag limit. Dan dia juga termasuk zona yang fresh. Zona yang merah di bawah ini takutnya terlalu agresif untuk saya entry. Karena break-nya dari low ke lower low ini ke lower low ini juga begitu signifikan. Berbeda dengan break-nya low ini ke bawah. Jadi saat ada low, market naik, dia break. Ini kita harus tahu juga break seperti ini saja, lalu dia naik ke atas, atau break-nya jauh. Nah, kalau break-nya jauh ini kita punya pilihan lain. Biasanya jadi seperti ini. Ya, ada dua cara harga membersihkan supply atau demand. Dengan break lalu bablas atau break lalu pullback. Ya. Nanti akan saya update di channel untuk mapping-mapping yang saya buat barusan. Lalu ada lagi yang menarik, lagi.
gold di monthly dimulai kelihatan punya power buat naik ya. Monthly-nya seperti ini. Kemarin yang terjadi adalah candle satu biru lalu dibalas merah, merah, merah. Sekarang terlihatnya dua candle biru. Apakah setelah itu dia akan merah-merah lagi? Ada kesempatan. Cuman di mana kesempatan terbaik kita? Nah, di sini kita akan concern ke sini. Candle biru satu ini ya, teman-teman ya. Dengan tren yang pasti turun. Kita akan rubah ke daily. Yes, ini daily. Ini tadi candle-nya di weekly. Ini lebih jelas zonanya seperti ini. Kita akan mencari komponen dari zona ini di sebelah kirinya. Komponen apa? Komponen support dan resisten. Kita coba cari signifikan support dan resisten yang ada tidak. Sepertinya ada ya. Ada resisten, ada support lagi, dan di sini ada zona supply. Terlihat di area merah ini. Tetapi jika ternyata zona supply ini di break, kemanakah kita akan cari level lagi? Mungkin di level ini. Teman-teman ada yang bingung dengan apa yang saya jelaskan? Maybe yang bingung, mungkin yang pertama ikut kelas ya. Gak apa-apa teman-teman, pelan-pelan dulu aja. Nah, ini ada area FL di sini. Ada FL, ada QM. Kita lihat ke weekly. Candle beda warna. Untuk FL, Quasimodo ini shadow yang panjang di atas ini. Ya. Kenapa sih kita perlu mapping? Kenapa sih kita perlu membuat trading plan? Karena kalau saya bilang, kalau kita entry tanpa sebuah mapping dan trading plan, kita akan blank. Arahnya akan bingung. Ini next berikutnya mau apa kita? Jadi sebaiknya tetap harus punya plan yang baik. Dengan metode apapun Anda trading, sebaiknya tetap harus membuat sebuah plan. Ini gold sudah terlihat lagi. Dia dengan power yang besar, naik lagi. Mungkin kita akan biarkan dulu sampai seberapa jauh dia naik. Kita akan tahan dulu, biarin aja dulu dia sampai seberapa jauh naiknya. Kalau bisa, dia break sekalian resisten yang ini. Break resisten yang ini,
biar dia pullback. Ya, terlihat di sini ada demand. Di sini juga ada demand. Nah, baru mungkin dia up ke supply yang di atas. Yang kita tunggu dari gold adalah ditunggu higher high dan pullback. Belum ada higher high, jangan entry dulu. Belum ada higher high, jangan entry dulu. Takutnya nanti dia akan ngikut momentum terakhir yang turun ini. Kira ada momentum turun. Ya. Oke. Kita coba lagi melihat kita coba cek. Waduh, pound sterling New Zealand kena SL plus. Aussie sudah ada, mappingnya Kanada. Coba kita lihat ke Kanada. Yes. Double top. Ini ada support di bawah. Ada potensi sideways lagi. Ya. Ada potensi sideways lagi. Ini weekly-nya. Terlihat juga dia kejar bottom line. Kalau demand-nya kita lihat ini, demand-nya di bawah ini ya. Demand-nya di area biru ini. Weekly. Daily. Daily-nya cukup curam sekali. Kanada cukup curam sekali. Oke. Nah, kita akan lihat. Yang pasti ini supply, drop ya. Teman-teman lihat. Ini juga mungkin dia menukar antara demand jadi supply. Mungkin kita akan agresif entry di sini. Kita akan agresif entry di sini. Ini area di 38 sepertinya. Yes. 38. Kita akan agresif entry karena market juga dropnya agresif sekali. Jadi untuk Kanada, kita punya bekal demand yang di break oleh price dan dia meninggalkan supply. Ini swap zone.
Kita sebut aja swipe zone. Apa yang kita tunggu? Pullback-nya untuk dia lanjut lagi ke bawah. Sampai ke zona yang bawah maksimalnya. Karena memang Kanada sedang menguat terhadap US dollar. Jelas terlihat di sini ada base kecil ya. Di daily. Cukup bagus ini areanya. Untuk kita entry nanti. Kanada. Apa yang kita tunggu? Pullback. Karena sudah ada lower low. Kita tunggu pullback-nya dulu. Biar dia ikut ke bawah lagi. Oke, ada request dari teman-teman untuk pair apa yang mungkin mau dimappingkan atau ada pertanyaan apa? Nah, biasanya misalkan saya akan entry di sini, saya akan entry di zona ini ya. Kalau Anda mau pending order silakan, Anda pending order. Cuman saya nggak rekomend pending order, rekomend saya lebih ke tunggu reaksi. Ya. Sell di sini 2384, stop loss-nya 2427. Risikonya bisa kita hitung. 42 poin. Kalau Anda entry 1 lot berapa minusnya? Kalau Anda entry 0,1 berapa minusnya tinggal dikalikan. Ya. Lihat reaksi lebih baik. Nah, dan selalu SL saya tempatkan 10 poin di atas resisten. Resisten atau support. Resisten atau support dari base. UC, oke. SL ditempatkan 10 poin di atas resisten dari base. Nah, base-nya resistennya ini, Pak, Bu. Saya taruh SL-nya 10 poin. Buat apa? Buat buffer. Kalau saat dia pullback, dia sentuh resisten, SL kita nggak keambil. Malam, Pak Lusman. Kita lihat UC. OJ USD Japanese Yen. Ya, ini mapping kemarin 10955 5594 SL-nya. Ya, area ini 55 SL-nya ini. Nah, pada intinya kenapa saya entry di sini? Yang pertama adalah ini adalah demand. Yes, ini demand ya. Demand yang dimakan oleh supply. Dimakan. Demand ini di break oleh supply besar berwarna merah ini.
Cuman kembali lagi, saya tidak biasa entry di zona yang besar. Saya bisa kecilkan. Jadi kenapa bisa ketemu dengan zona ini? Karena di sini ada support. Satu support. Ya. Di area biru ini ada support. Ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada support ya. Nah, jadi ini adalah zona entry-nya. Lalu targetnya ini dulu, target pertamanya ini dulu, resisten ini dulu. Target keduanya ini, support. Target ketiganya ini. Target maksimalnya di bawah. Target maksimal kalau mau di hold sampai bawah ini. Nah, jadi teman-teman, ini saya tulis di sini ya, buat notice teman-teman ya. Jika menghadapi resiko, yang pertama Anda harus tulis dulu. Anda harus tahu dulu, tahu resikonya. Berapa poin? Ya, teman-teman jika menghadapi sebuah resiko harus tahu dulu resikonya berapa poin. Lalu, yang kedua, Anda akan PO atau lihat reaksi, itu penting. Ya, Anda akan PO atau lihat reaksi, itu cukup penting. Jadi kalau bisa di depan Anda sudah pastikan dulu, Anda mau PO atau lihat reaksi. Lalu yang ketiga, tentukan syarat PO dan reaksi. Ya, tentukan syarat PO dan melihat reaksi. Syarat PO itu dalam arti seperti apa? Biasanya kalau saya pribadi zona di bawah 50 poin, saya akan PO sebagian. Ya, seperti ini. Ini zonanya ada 38 poin. Teman-teman kelihatan ya, 38 poin. Tambah 10 poin sekitar 48 poin. Resikonya ada 48 poin. Jadi teman-teman perlu lihat ya, PO dan reaksi perlu dibedakan. Kalau saya kebetulan memakai dua-duanya. Saya PO sebagian lagi saya lihat reaksi. Karena saya nggak mau terjadi resiko terlalu besar dengan balan saya. Itu yang saya lakukan. Sebagian PO dulu, sebagian lagi lihat reaksi. Kenapa? Kenapa saya sebagian PO, sebagian lihat reaksi? Jika PO saya kena, lalu market turun, at least saya nggak ketinggalan harga. Ya, at least saya tidak ketinggalan harga. Tapi saat PO saya kena dan harga bablas kena SL saya tidak kena resiko yang begitu besar. Karena PO saya mungkin 50% dari yang mau saya masukkan ke market lot-nya. Misalnya saya mau masuk 0,1, ya saya bagi. Bisa 0,5, 0,05, 0,05 atau dalam jumlah yang lain. Ya.
Jadi teman-teman kalau ada direction dari saya di channel, sebaiknya lihat reaksi, kembali lagi keputusan di tangan teman-teman. Nggak bisa ikut saya 100%. Ya. Direction dari saya, tapi keputusan ada di tangan teman-teman sendiri. Itu yang saya kasih pesan ke teman-teman, biar tidak bingung saat masuk market. Targetnya sudah kelihatan ya. Jadi yang request UJ dengan AMI, Bapak atau Ibu ini. Ya. Jadi untuk daily, targetnya dia ada ke bawah. Karena apa? Sekali lagi, ini GM level low, lower low. Targetnya ada new lower low di area ini. Siapa? Analisa Kanada Yen. Kanada Yen. Kanada Yen. Oke. Kanada Yen monthly. Apakah market sideways? Oke. Kita lihat weekly-nya ya, Pak. Kita lihat weekly-nya, ini powernya cukup besar sekali ini naiknya. Resisten di break. Resisten lagi di break. Di market tertahan di sini. Apakah ini di hidden base ya? Kita turun ke H1. Kok H1, D1. Oke. Pak Gede kemarin berarti entry di area ini ya Pak ya? Ya. Entry di area ini ya Pak ya? Iya Pak. Secara yang terjadi di sini, kalau kita melihat apa reaksinya, ini sudah tercipta QM. High, low, higher high, lower low. Tapi price break begitu saja. Price break begitu saja. Mungkin teman-teman perlu lihat. Yes. Ini semua ada kan adanya. Saya belum nambahin CAD CPI. Nah, ini market Kanada ya teman-teman. Terlihat dia mengalami penguatan yang cukup besar. Penguatan di sini terhadap US dollar dia menguat, terhadap pound sterling pun dia menguat. Karena Kanadanya di belakang, jadi saat Kanadanya menguat, harganya turun.
Ini juga dia turun. Aussie Kanada dia juga drop 14 ke bawah. Nah, CAD-JPY Kanadanya menguat terhadap yen. Nah, jadi kenapa dia naik? Karena Kanadanya di depan. CAD-JPY Kanada menguat terhadap yen Jepang. Di sini yang terjadi untuk kasusnya Bapak, kemungkinan dari faktor fundamentalnya Pak Gede. Karena keadaan Kanada yang memang sedang bergejolak, dia cukup powernya cukup besar untuk melibas pair-pair lain. Ini yang terjadi sekarang. Sudah mulai ada koreksi untuk GBP CAD, New Zealand CAD juga mulai ada koreksi. Aussie Kanada juga sudah ada koreksi. Euro Kanada juga sudah koreksi. Sepertinya koreksi ini hanya bersifat sementara, teman-teman. Ya. Kemudian koreksinya ini bersifat sementara. Kita lihat monthly, weekly. Teman-teman lihat di sini ya. Ini ada pin bar besar, ini ada demand, weekly, daily. Oke. Ini zonanya. Apakah itu MPL? Oke. Jadi untuk CAD-JPY bukan karena kesalahan kita membaca price action, tapi karena fundamental Pak Gede. Jadi kenapa kita kena? Karena fundamental. Kita kena di market karena faktor fundamentalnya. Lalu kita coba cek. Kita coba cek, lihat ya. Dari kenaikan ini cukup signifikan, kemana dia akan terkoreksi. Di sini ada resisten. Di sini juga ada beberapa resisten. Oke. Di 4 terlihat area 50% persis. Di situ ada FL, flag limit. Kalau di daily nggak begitu kelihatan ya. Ya 4 ini mulai kelihatan. Di sini ada FL ya Pak. Satu candle merah ini. H1 coba kita cek. Oke. Di H1 kita akan libatkan semua zona ini. Ada kompres kecil, kita akan libatkan semua dalam pengambilan SL. Kita kembali ke 4. Jadi kemungkinan zonanya ini yang akan kita tunggu untuk pullback-nya market, Pak. Ini juga ada 23%, tetapi terlalu agresif kalau kita ambil di sini sepertinya. Tetapi jika memang secara risk reward-nya masuk, oke. Saya hapus dulu Fibo-nya biar lebih clear. Jadi di sini kita punya demand 1. Kita punya demand kedua. Di sini ada potensi SR flip. Ya,
putus-putus ini potensi SR flip. Nah, jika Anda buy di sini, demand pertama, apa yang harus kita lihat? Target profitnya. Target profitnya. Kita lihat support yang di break terdekat. Ini belum di break. Kita harus lihat berapa resiko zona ini. Nah, 8827, 8803. Resikonya sekitar 25 poin. Targetnya mungkin di sini. Di sini ya teman-teman ya. Targetnya bisa 54 poin, 1/2. Apakah kita akan masuk? Kalau teman-teman yakin masuk, silakan masuk. Dengan risk reward 1/2. Ya dengan target di sini. Cuman biasanya saat market terkoreksi di area 38% atau 23% itu jarang meninggalkan reaksi. Biasanya dia akan touch entry, touch ya, touch lalu balik langsung. Seringnya seperti itu. Jadi di sini Kanada Yen kita punya 2 level untuk kita tunggu. Oke. Channelnya terlalu jauh di bawahnya di MPL ini channelnya. Takutnya kita akan ketinggalan kalau kita entry karena ini powernya juga cukup besar saat market mulai naik. Jadi teman-teman ingat juga yang disebut dengan korelasi. Beberapa kali saya sampaikan, saat Anda entry ada yang ada hubungannya dengan New Zealand, Anda perhatikan semua. Yang ada hubungannya dengan New Zealand. Marketnya sama atau tidak? Sama seperti ini tadi, semua pair di sini ada Kanadanya. Pergerakannya sama atau tidak? Kalau pergerakannya sama, jangan di-entry semua. AUD CAD, Euro CAD, GBP CAD jangan di-entry semua. Karena jika TP semua, jika ada entry semua, bisa TP semua atau SL semua. Itu yang ditakutkan. Mendingan teman-teman yang entry salah satu saja. Nggak masalah salah satu saja entry-nya. Oke, CAD JPY ada pencerahan Bapak. Siap Bapak. Jadi bukan mapping-nya yang salah, memang fundamentalnya sedang strong untuk Kanada. Ya. Saya akan bahas gold lagi nih. Nah, gold masuk lagi ke FTR terdekat, supply di break ya, supply-nya sudah di break. Nah, saat price masuk ke supply pun ini dengan power sebenarnya kalau kita lihat nggak begitu besar powernya ya, karena dia sempat 2 kali bergoyang di sini. Di area ini dia sempat ada 2 goyangan. Tapi mungkin, oh ini Swiss saya juga hampir kena SL plus sebagiannya. US-nya melemah lagi, pound sterling naik, gold naik, euro naik, Aussie juga naik.
sementara. Oh, ada news ya, Pak? Siapa, Riko? Oke. Teman-teman boleh lihat nih Aussie US dollar. NFP Jumat, betul. Jumat. Hari ini ada news ya Pak Riko? Ya Pak Lusman, untuk US-nya aja. Di sini ada sebuah potensi yang bisa terjadi. Ada kemungkinan breakout. Masih kemungkinan terhadap zona mungkin supply ini. Coba kita bongkar zona di sebelah kiri itu. Ya, terlihat ya teman-teman. Sudah high low, higher high, lower low. Ada GM kecil, resikonya pun cukup kecil, 15 poin. Yes. Ini untuk Aussie. Ini untuk Aussie. Jadi nanti kita akan, karena zonanya cuma 15 poin, pending order aja lah. Lot kecil nggak apa-apa. Ini adalah supply. Ya, supply Quasimodo. Tempat kita nanti bisa entry. Areanya tujuh delapan tiga empat. SL-nya kita 58. 23 poin. Sepertinya nggak masalah kalau kita akan pending order di sini. Oke sajalah. Oke. Yang turun, Kanada juga turun, Swiss-nya ikut turun. Oke. Swiss masih ikut di dalam. Oh, setengah 9 tadi ya Pak. Bisa jadi baru reaksi barusan. Kita coba nanti ya cari area re-entry-nya di sini. Oke, di area re-entry mungkin kita bisa entry lagi untuk Swiss. Stop loss-nya tetap di bawah demand. Ini kita akan entry di area ini nanti. Biar masuk dulu ke zona. Biar masuk dulu ke dalam zona. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Pair apa lagi?
Gold belum higher high ya. Masih sama tinggi, belum higher high. Nanti begitu higher high saya update mappingnya ini untuk kita menunggu reaksi harga di demand. Begitu demand itu valid dengan ada higher high-nya. Market yang menarik ini Kanada, Aussie, Kanada ya, AUD, CAD. Nanti yang saya update. Euro, juga bagus. Oke, di sini juga break ya pound sterling untuk drop-nya kita akan nunggu di area atas ini. Oke. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, kita sudahi sesi mapping bareng. Nanti tetap sambil saya update di channel untuk yang hari ini sudah kita mapping. Dan selalu perhatikan jika market atau price masuk zona dengan power yang seperti ini, harap berhati-hati jika entry. Ya, jika powernya sekuat ini ya, ini termasuk kuat powernya. Tentang reaksi judul videonya, nanti coba saya kirim linknya ya Mas, ke WA ya Mas. Saya juga agak lupa. Siap. Oke, thank you teman-teman semua yang sudah hadir, Mas Ahmad, Ibu atau Bapak Ami, Pak Anton, Pak Gede, Pak Hadi, Pak Johan, Pak Leo, Pak Lusman, Bu Melina, Mas Dandung, Bu Nufar, Pak Riko, Ibu Sarah, Mas Taufik, Pak Vicky, Mas Hendi. Saya ucap terima kasih sudah join ke webinar. 2 minggu lagi kita akan ketemu lagi dengan mapping bareng. Silakan tanya apapun yang akan Anda tanyakan tentang price action dan SMD. Siap, Pak Johan. Terima kasih semuanya. Tetap lihat reaksi sebelum Anda beraksi. Karena di situ akan mengecilkan resiko stop loss. Thank you. Selamat beristirahat. Terima kasih Bu Emi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sukses selalu. God bless.